sekolah minggu online. Sebentar lagi sebelum kita firman, Kenneth akan berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Kau berkati kami agar kami dapat menjalankan ibadah dengan lancar. Kau berkati, lindungi kami, lancarkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, amin. Mari adik-adik semua kita berdoa dulu ya sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang ada di dalam surga, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, tolong tanah hati kami sehingga kami dapat mendengarkan dan menerima firman-Mu dengan baik. Dan kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dan kami boleh berbuah-buah bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Shalom, selamat pagi adik-adik. Kok pagi ya? Siang ya? Oh, ini udah siang ya. Tapi puji Tuhan ya, kita bisa bertemu kembali di dalam ibadah online Gereja GPPS Sekolah Minggu. Sekolah Minggu Gereja GPPS. Nah, jadi saat pagi hari ini kita mau belajar untuk mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan. Nah, apa sih yang mau kakak ceritain di sini kak? Nah, adik-adik, kalian pernah baca nggak cerita tentang Nabi Elia? Nah,
di situ Nabi Elia dia hidup di zaman Raja Ahab ya, zaman Raja Ahab dan Ratu Isabel. Nah, si Raja Ahab dan Ratu Isabel ini adalah raja dan ratu yang jahat, adik-adik. Nah, kenapa kok jahat? Karena mereka menyuruh rakyatnya bukan untuk menyembah Tuhan, tetapi untuk menyembah Baal. Nah, adik-adik, ketika waktu zaman Nabi Elia hidup di masa Raja Ahab dan Ratu Isabel itu, ada satu peristiwa di mana ketika itu Elia bernubuat dan dia mengatakan kalau di bangsa itu akan terjadi akan terjadi kekeringan selama 3,5 tahun. Nah, di situ adik-adik ya, di situ bangsa Israel disuruh untuk menyembah Baal. Nah, adik-adik, ketika Elia mengetahui tentang hal itu, dia jadi gak senang. Jadi dia berdoa kepada Tuhan bahwa bahkan setetes embun pun tidak akan turun kalau Elia tidak mengatakannya. Nah, apalagi zaman waktu itu adalah Nabi Elia adalah seorang nabi yang mana dia adalah utusan Tuhan. Nah, adik-adik, Nabi Elia pada waktu itu setelah mengatakan itu dia diburu atau dijadikan buronan oleh Raja Ahab dan Ratu Isabel. Nah, tetapi si Nabi Elia ini dia mendengarkan dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Nah, kenapa Kak? Kok kita harus dengar-dengaran akan firman Tuhan? Karena satu hal, ketika kita mau dengar-dengaran dan taat akan firman Tuhan adalah Tuhan akan memberkati kita. Nah, seperti apa Kak? Kok bisa seperti itu Kak? Caranya gimana biar Tuhan itu bisa memberkati kita? Nah, yang pertama, kita mau baca terlebih dahulu di 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Kakak bacain dulu ya. 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Nah, gimana sih Kak biar Tuhan itu berkatnya itu turun atas kita? Nah, adik-adik, yang pertama seperti yang kakak katakan tadi, di ayat yang ke-5, kita mau baca lagi ya. Di ayat yang ke-5, lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Apa yang pertama yang dilakukan oleh Elia? Yaitu adalah dia menuruti perintah Tuhan. Nah, adik-adik, kalau saja nih Nabi Elia pada waktu itu tidak menuruti perintah Tuhan nih, kira-kira apa yang terjadi? Nah, kalau saja Nabi Elia tidak menuruti perintah Tuhan, mungkin dia sudah dibinasakan oleh Raja Ahab dan Ratu Isabel. Oke, dia utusan Tuhan, tetapi Nabi Elia adalah tetap manusia yang mana dia juga memiliki
rasa khawatir, dia juga memiliki rasa takut. Nah, adik-adik, nah di situ juga dijelaskan bahwa Tuhan memberikan satu perintah kepada Elia untuk pergi ke Sungai Kerit. Nah, Sungai Kerit itu artinya Kerit itu artinya adalah pengasingan, adik-adik. Jadi Nabi Elia diasingkan di sana bukan berarti Tuhan tidak sayang, bukan berarti Tuhan tidak mau Nabi Elia untuk melakukan sesuatu untuk bangsa Israel, tetapi lebih kepada Tuhan sayang kepada Nabi Elia. Karena kalau saja Tuhan tidak melakukan itu, mungkin Nabi Elia sudah dibinasakan oleh Raja Ahab dan Ratu Isabel. Nah, kalian bayangin aja, berarti kan percuma dong apa yang sudah dinubuatin sama Elia kalau sampai dia dibinasakan oleh Raja Ahab dan Ratu Isabel, percuma dong. Nah, Tuhan akan oleh karena itu Tuhan menyertai Elia, Tuhan memberkati Elia dengan cara seperti itu. Nah, tetapi syaratnya yang pertama adalah menuruti perintah Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Elia. Jadi dia pergi, dia ikut perintah Tuhan, dia pergi ke Sungai Kerit. Nah, di situ dia tinggal untuk sementara waktu selama 3,5 tahun. Selama masa kekeringan itu. Nah, jadi begitu dia melakukan perintah Tuhan, otomatis Tuhan akan memberkatinya dengan satu hal yang luar biasa, yang mana mungkin tidak terpikir oleh Nabi Elia, yang mana mungkin tidak terpikir oleh orang-orang mungkin di sekeliling Nabi Elia pun juga tidak memikirkan itu. Nah, adik-adik, dan yang paling utama yaitu tadi, syaratnya yang pertama adalah menuruti perintah Tuhan, dan yang kedua, mari kita mau baca di dalam 1 Raja-Raja, tetap di pasal yang ke-17 tadi ya, di pasal yang ke-17 di ayat yang ke-2 dan ke-4 sampai ke-4, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-4. Kakak bacain. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi Sungai Kerit di sebelah timur Sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Yang kedua adalah dia dengar-dengaran akan firman Tuhan. Nah, coba deh kita kembali lagi ke yang pertama tadi. Ketika dia melakukan perintah Tuhan, otomatis dia akan diberkati oleh Tuhan. Nah, kalau yang kedua, kita kalau mau dengar-dengaran akan firman Tuhan adalah satu hal ya, apa adik-adik? Nah, coba kita mau baca di ayat yang ke-6. Ini adalah inti dari semuanya itu. Nah, pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Nah, yang ketiga atau yang terakhir adalah dia diberkati oleh Tuhan. Dia dipelihara oleh Tuhan. Karena apa? Karena yang pertama, dia menuruti perintah Tuhan, dan yang kedua, dia mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Nah, oleh karena itu, ketika kita sebagai anak Tuhan nih, ketika kita ada di gereja, dengerin firman Tuhan baik-baik, dengerin firman Tuhan dengan benar. Kakak-kakak atau guru-guru kalian yang bercerita, dengerin dengan baik. Bersikaplah seperti seorang murid ketika kalian ada di kelas, ada di sekolah, sama seperti itu. Namanya aja juga sekolah minggu ya. Jadi sama juga ketika kita bersekolah setiap hari. Oke, beberapa tahun ini, 2 tahun belakangan ini kalian kebanyakan online. Iya, kakak tahu, om tahu. Tapi ketika kalian ada di sekolah, sebagaimana sikap kalian yang seperti dulu, dengar-dengaran,
dan nuruti perintah guru. Kalau enggak, mungkin satu yang jelas nilai kalian jelek, yang kedua kalian gak naik kelas bisa, dan yang ketiga orang tua pasti marah kalau nilai kalian jelek. Ya enggak? Nah, oleh karena itu adik-adik, di cerita tadi dikatakan memang Nabi Elia sebetulnya dia juga khawatir ya. Sebetulnya dia juga khawatir karena dia masih seorang manusia. Kenapa? Karena Raja Ahab dan Ratu Isabel pun memburunya dan yang pertama bahwa dia mendengarkan firman Tuhan, dan yang kedua dia dengar-dengaran akan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sekali lagi kakak pesan, ketika kita mau belajar untuk taat akan firman Tuhan dan kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, pasti kita akan menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Diberkati dalam hal apa? Banyak, bukan cuma secara materi, bukan cuma secara bukan cuma secara fisik aja ya, tapi bisa kalian diberkati dalam hal untuk bisa memberkati teman-teman kalian, menjadi saluran berkat, bukan sekedar berhenti di kita. Nah, seperti itu adik-adik ya. Amin firman Tuhan. Kakak mau kasih ayat hafalan, kita mau baca di Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Iya. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7, kakak bacain ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, sekali lagi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Amin firman Tuhan. Kita mau berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saat pagi hari ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami menjadi satu pribadi yang taat akan perintah-Mu dan menjadi satu pribadi yang dengar-dengaran akan Engkau Tuhan, sehingga kami bisa merasakan berkat yang daripada Engkau dan bisa untuk meneruskan berkat yang daripada Engkau ini kepada orang lain Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati orang tua, anak-anak sekolah minggu kami Tuhan, agar mereka pun bisa membimbing anak-anak ini menjadi satu pribadi yang takut dan taat akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Kita udah selesai mendengarkan firman-Mu dari awal hingga akhir. Tuhan, tolong berkati kita terus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan.